Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwatul akhawat, jamaah semua yang dirahmati Allah Azza wa Jal. Kita buka dan kita bahas kembali lanjutan bahasan kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah yang insyaallah kita akan membahas poin bahasan yang ke-62. Nah, bahasan yang ke-62. Jadi sebelumnya kita bahas berkaitan dengan masalah takfir, ya, mengkafirkan kaum muslimin dengan perbuatan dosa besar yang mereka lakukan. Yang pernah kita sebutkan mazhab yang ada Ahlus Sunnah wal Jamaah, Khawarij, Mu'tazilah, Murji'ah dan yang lainnya. Intinya bahwa seorang itu hendaknya hati-hati dalam bab ini. Apabila telah jelas baginya orang itu Islam, maka untuk mengeluarkan seorang daripada Islam ya tentu ini memerlukan membutuhkan kajian penelitian yang khusus, sehingga ini tentu bukan pekerjaan orang-orang awam. Nah, apalagi berkaitan dengan dosa-dosa besar, ya kecuali kalau mereka menghalalkannya, sebagaimana pernah kita sebutkan. Oleh itu terus kita berharap kepada mereka yang bermaksiat, melakukan dosa besar, terus kita berharap mereka diberikan taubat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak putus asa dalam harapan kita kepada Allah untuk diberikan hidayah kepada mereka kembali bertaubat, ya. Begitu juga kepada mereka-mereka yang melakukan amal soleh. Secara zahir kita lihat mereka Masya Allah rajin beribadah baik dengan sesama muslim, kita pun jangan terlena dengan kita dengan perbuatan mereka kita mentazkiyah, merekomendasi mereka bahwa mereka mendapatkan surga, mendapatkan pasti mendapatkan pahala, pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala amalannya tersebut. Jadi semua ini kita tidak boleh memastikannya, tidak boleh memastikannya. Jadi baik bagi mereka pelaku dosa besar, kita tidak boleh memastikan mereka masuk neraka. Begitu juga dengan mereka yang melakukan amal kebajikan, kebaikan, ketaatan pun kita tidak boleh memastikannya masuk surga atau dipastikan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah sikap tengah daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah, aqidatus salaf dalam bab ini sebagaimana pernah kita sebutkan. Oleh karena itu kata beliau dalam 61, ya, poin yang ke-61, wala yukhrijul abda minal iman atau wala yakhrujul abdu minal iman illa bijuhudin ma adkhalahu fihi. Seorang hamba tidak keluar dari iman kecuali karena mengingkari apa yang telah memasukkan dirinya ke dalam iman itu sendiri. Artinya sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, seorang itu masuk Islam dengan keyakinan, maka mereka dikeluarkan atau keluar daripada Islam pun harus melalui keyakinan. Jadi intinya sebagaimana mereka masuk Islam dengan keyakinan, maknanya mereka yakin tidak ada pemaksaan ketika mereka masuk Islam, bersyahadat la ilaha illallah atau sejak lahir menjadi Islam, itu susah untuk mengeluarkan mereka dari asal akidah mereka yaitu Islam. Dan itu barang siapa yang mengatakan orang itu kafir, keluar daripada iman, keluar daripada Islam, ya tentu harus memiliki ekstra dalil, ekstra hujjah dalam bab ini. Sehingga sekali lagi bab ini sangat-sangat sensitif dan dalam waktu yang sama berbahaya. Sehingga kita harus berhati-hati. Nah, kemudian yang selanjutnya, yang ke-62, kata beliau rahimahullahu taala Imam At-Tahawi, wal imanu huwal iqraru bil lisani wat tasdiqi bil janani wa jami'u ma sahha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min asy-syar'i wal bayan kulluhu haqq. Baik, ini yang beliau sebutkan masalah yang ke-62 berkaitan dengan iman. Nah, berkaitan dengan iman. Jadi akan dibahas sekarang berkaitan dengan definisi iman. Nah, baik. Kata beliau rahimahullahu taala di sini,
wal imanu huwal iqraru bil lisani wat tasdiqi bil janan. Ini adalah ta'rif daripada Al-Imam At-Tahawi berkaitan dengan iman. Dan ini juga didukung, dipilih oleh syarih daripada akidah Tahawiyah yang masyhur, yaitu Ibnu Abil Aiz Al-Hanafi rahimahullahu taala. Dan kita ketahui bahwa Imam At-Tahawi dari segi madhab al-fiqhi, beliau mengikuti madhab Hanafi, dan juga sekaligus daripada madhab akidahnya beliau mengikuti madhab Imam Abu Hanifah. Begitu juga dengan pensyarahnya Ibnu Abil Aiz Al-Hanafi, sama. Nah, oleh itu di sini kita akan panjang lebar menukil komentar syarah para ulama berkaitan dengan hal ini. Baik, apa yang disebutkan oleh Al-Imam At-Tahawi rahimahullahu taala dalam definisinya, definisi iman, ya, yaitu iman adalah pengakuan dengan lisan, iqrarun bil lisan, ya, wat tasdiqun bil janan, dan pembenaran dengan hati, pembenaran dengan hati. Baik, ini masalah yang masyhur sekali yang dibahas oleh para ulama, dan ini adalah termasuk tergelinciran, ya, ketergelinciran daripada jumhur ulama Hanafiyah, ya, atau sebelumnya Al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala dalam bab akidah. Ya, boleh disebut ketergelinciran karena menyelisihi jumhur Ahlus Sunnah wal Jamaah, aqidatus salaf dalam hal ini. Termasuk hal ini kita sebutkan bahwasanya poin yang ke-62 berkaitan dengan definisi iman ini adalah termasuk kesalahan. Boleh kita sebut kesalahan karena para ulama menyebutkannya ketergelinciran daripada Imam Abu Hanifah, jumhur ulama Hanafiyah, kemudian diikuti di sini oleh Imam At-Tahawi rahimahullahu taala. Tak masalah. Jadi ini adalah bentuk keistimewaannya, kelebihan daripada mazhab salaf itu sendiri. Lain dengan mazhab ahli bid'ah, di mana mazhab ahli bid'ah itu menutupi kesalahan daripada guru-guru mereka, masyayikh mereka, atau kitab-kitab rujukan mereka. Jadi seolah-olah kitab-kitab tersebut, seolah ulama-ulama mereka tersebut itu tidak boleh ada salahnya, tidak boleh dikritik begitu. Lain dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah, lain dengan aqidatus salaf, ya, lain dengan pengikut salaf, tidak. Karena mereka meyakini bahwasanya kullun yu'khadh wa yutrak, sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Malik rahimahullahu taala, setiap orang berhak untuk diambil pendapatnya dan boleh ditinggalkan pendapatnya siapapun dia selain Nabi SAW, kata beliau. Jadi mau sahabat, mau tabi'in, mau tabi'in, mau yang setelahnya, mau ulama dan seterusnya, itu berlaku kaidah yang disebutkan oleh Imam Malik tadi yang kita sebutkan. Tiap orang, siapapun dia, berhak diambil pendapatnya, juga boleh dibuang pendapatnya, tidak diambil pendapatnya, kecuali pendapat Nabi SAW saja. Nah, itu yang disebutkan oleh para ulama, bahwa memang kitab Al-Aqidah Tahawiyah ini keseluruhannya atau kebanyakannya itu sesuai dengan madhab salaf berkaitan dengan asma' sifat yang pernah kita lalui. Kebanyakannya, kecuali ini saja poin yang ini berkaitan dengan iman, karena lebih kepada murji'ah, maka ada di istilahnya dikenal dengan murji'atu al-fuqaha, murji'atul fuqaha, yaitu murji'ahnya kaum ahli fikih. Jadi mereka tidak semua mengikuti mazhab murji'ah dalam bab ini, tidak. Namun dalam bab ini mirip-mirip begitu maksudnya. Ya, tidak semua. Kita buktikan bahwa pernah kita sebutkan Al-Imam At-Tahawi rahimahullahu taala sendiri menyebutkan bahwasanya pelaku dosa besar itu terancam neraka, namun tidak kekal dalam neraka. Kalau Murji'ah mereka menyebutkan mereka tidak masuk neraka. Jadi ada perbedaan, namun dalam hal ini ada kemiripan sehingga mereka disebut Murji'atul Fuqaha. Nah, masalah ini adalah masalah yang tentu boleh dikata sebagaimana nanti kita akan nukilkan, masalah yang besar, ya, yang ada konsekuensinya, tidak
berupa masalah suri sebagaimana yang disebutkan oleh pensyarah akidah Tahawiyah yaitu Ibnu Abil Izzah Hanafi. Jadi masalah definisi iman yang disebutkan oleh Al-Ahnaf dalam hal ini Imam Abu Hanifah maupun dalam hal Imam At-Tahawi itu kata beliau perbedaannya adalah perbedaan suri, hanya gambaran saja, tidak hakiki. Artinya tidak ada konsekuensinya. Namun sebagaimana disebutkan oleh para ulama bahwa apa yang disebut oleh Imam Abu Hanifah, kemudian jumhur al-Ahnaf, termasuk di sini Imam At-Tahawi, ini berkonsekuensi. Berkonsekuensi bukan hanya sekedar gambaran, sekedar tidak ada konsekuensinya. Sebagaimana yang diklaim oleh Imam Ibnu Abil Izzah Hanafi, karena sudah dibantah oleh para ulama, ini ada konsekuensinya. Baik. Nah, jadi kalau sudah kita pahami dalam hal ini, biasa seorang imam itu tidak ada yang sempurna, biasa, ketergelinciran biasa. Nah, sehingga ini sekali lagi kita ulangi sebagai keutamaan daripada mazhab salaf. Yaitu siapa saja boleh diambil, boleh dibuang pendapatnya, kecuali Nabi SAW. Nah, kita ingat kembali bahwa iman ya dalam segi bahasa maknanya al-iqrar wa tasdiq. Penetapan dan pembenaran. Penetapan dan pembenaran itu makna iman. Iman dalam segi bahasa. Nah, jadi kalau boleh dari segi bahasa u'minu begitu kita sebutkan u'minu bi anna as-sama misalnya yumtir atau aku beriman, aku mempercayai dalam bahasa kita. Bahwasanya langit itu turun hujan dari langit. Nah, atau seterusnya dari segi bahasa, itu dari segi bahasa. Adapun dari segi istilah yang kita permasalahkan di sini. Baik, kita lihat dulu satu-satu mazhab kelompok-kelompok yang ada, termasuk nanti kita akan sebutkan ini juga. Mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi yang kita sekarang membaca mazhabnya yaitu Imam At-Tahawi rahimallahu taala. Kata beliau, iman itu adalah huwa al-iqraru bil lisani wat tasdiqi bil janani. Iman adalah pengakuan dengan lisan dan pembenaran dengan hati. Dari mana sisi salahnya? Dari mana sih? Orang kalau tidak mempelajari akidah Ahlussunnah wal Jamaah, orang kalau tidak memahami definisi iman menurut Ahlussunnah wal Jamaah, tak paham mana kekeliruannya atau tak paham mana perbedaannya, tidak paham. Oleh karena itu kita sudah sering menyebutkan definisi iman menurut Ahlussunnah wal Jamaah. Menurut Ahlussunnah wal Jamaah. Baik, kita sebut definisi iman menurut Ahlussunnah wal Jamaah dan poin-poin yang penting di situ. Sehingga dari situ kita ketahui apa yang diselisih oleh Al-Imam At-Tahawi di sini atau jumhur al-Ahnaf. Kita ketahui bahwasanya Ahlussunnah wal Jamaah menyebutkan iman itu adalah tasdiqun bil qalbi, iqrarun wa tasdiqun bil qalbi. Ada pembenaran, penetapan oleh hati, kemudian al-qaul bil lisan, diucapkan dengan lisan, kemudian al-amal bil jawarih wal arkan, amalan dengan perbuatan, kemudian yazid wa yanqus, boleh bertambah, boleh berkurang. Ini poinnya, berapa poinnya? Kalau kita satu, penetapan dengan hati, pembenaran dengan hati. Kemudian yang kedua, pengucapan, diucap oleh lisan. Yang ketiga, dilakukan oleh amal. Yang keempat, itu yazid wa yanqus, boleh bertambah, boleh berkurang. Ya tentu berkurang dengan kemaksiatan, bertambah dengan ketaatan. Oke. Poin yang paling penting adalah 4 poin yang disebut oleh Ahlussunnah Jamaah aqidatus salaf dalam bab iman. Ini pegang baik-baik poinnya karena ini kalau hilang salah satu ini berpengaruh. Ini berpengaruh. Jadi penetapan pembenaran dengan hati. Jadi orang kalau hilang poin yang ini, udah hilang semuanya. Bagaimana mungkin dia akan menyebutkan secara lisan tapi tidak menetapkan dengan hatinya. Ini ibarat kaum munafikin. Kemudian al-qaul bil lisan, diucapkan dengan lisan. Nah, ada orang yang menetapkan dengan hati namun tidak mengucapkan dengan lisan. Susah, tidak bisa disebut Islam. Syahadat la ilaha illallah itu adalah ucapan. Jadi kalau orang itu tidak mengucapnya, walaupun hatinya 1000 kali mengatakan aku yakin, aku iman, aku Islam dan sebagainya, tidak termasuk karena harus diucapkan dengan lisan. Kemudian
al-amal, al-amal perbuatan, amal perbuatan. Jadi seluruh gerakan amal perbuatan, ketaatan, sholat, zakat, apa saja itu termasuk bagian daripada iman, bagian daripada iman. Kemudian yazid wa yanqus. Nah, dari definisi singkat yang tadi kita sebutkan, definisi daripada Ahlussunnah wal Jamaah, kira-kira yang mana tidak ada di sini? Udah jelas kan yang tidak ada? Yang ada hanya iqrarun bil lisan wa tasdiq bil janan. Iqrar bil lisan wa tasdiq bil janan. Di sini disebut iman adalah pengakuan dengan lisan dan pembenaran dengan hati. Nah, dia bilang iqrarun bil lisan ini sudah berkonsekuensi iqrar bil qalb. Oke, tidak begitu permasalahan karena memang itu sudah jelas ya. Karena kalau kita lihat nanti kita akan sebutkan mazhab Al-Karramiyah, kemudian mazhab Jahmiyah juga itu ada kaitannya dengan hati. Ada kaitannya dengan hati, pengakuan lah penetapan dengan hati, keimanan dengan hati saja mereka mengatakan cukup itu memasukkan atau cukup itu sebagai dikatakannya seorang sebagai iman. Oleh karena itu di sini ucapannya iqrarun bil lisan, menetapkan dengan lisan, baik ini masuk ke hati, masuk ke hati. Ya, walaupun definisi ini kurang sebenarnya, tapi ini tidak menjadi poin sisi perbedaannya. Kemudian wat tasdiq bil janan, dan pembenaran dengan hati. Nah, ini sudah disebutkan di sini. Iman adalah pengakuan dengan lisan dan pembenaran dengan hati. Berarti dua rukun yang pertama aja boleh kita sebutkan rukun ya. Boleh kita sebutkan rukun iman dalam definisinya ada 4 menurut Ahlussunnah Jamaah. Kita ulangi. Penetapan dengan hati, pengucapan dengan lisan, pengamalan dengan amalan, kemudian boleh bertambah, boleh berkurang. Ini 4. Nah, kalau kita lihat di sini ada 2 yang kurang. Ada 2 yang kurang. Apanya yang kurang? Amal. Ya, amal, pengamalan, kemudian boleh bertambah, boleh berkurang. Yazid wa yanqus, ini yang berkurang. Ini yang tidak ada dalam definisinya ini. Nah, oleh karena itu tadi kita sampaikan Ibnu Abil Aiz dalam syarahnya, dalam syarah Aqidah Tahawiyah menyebutkan ini definisi ini pandangan atau pendapat mazhab Hanafi dalam bab keimanan atau perbedaannya dalam hal ini dengan Ahlussunnah Jamaah katanya suri, hanya gambaran saja bukan hakikat. Bukan hakikat. Ya, ini tidak ada konsekuensinya. Kata para ulama, ini ada konsekuensinya. Karena kalau dihilangkan amalan, berarti tidak memasukkan amalan itu ke dalam iman. Nah, kemudian kalau menghilangkan iman itu boleh bertambah, boleh berkurang, berarti iman itu istiqomah di satu tempat. Gitu, tidak bertambah, gitu, tidak bertambah. Nah, walaupun mereka menyebutkan boleh berkurang. Walaupun mereka menyebutkan boleh berkurang, tapi tidak bertambah. Nah, jadi ini menyelisihi akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Baik. Ini yang kita sebutkan, adapun kita nukilkan ya mazhab Ahlussunnah wal Jamaah dalam hal ini. Jadi kita tekankan dalam hal ini, walaupun kita rujuk dalam bab akidah, salah satu di antara rujukan kita dalam bab akidah yaitu akidahnya Al-Imam At-Tahawi dalam kitabnya ini. Namun sebagaimana tadi kita sebutkan, tidak semua benar. Nah, kebanyakannya benar, tapi poin yang ini tergelincir. Nah, itu makanya di garis bawahi di situ ini menyelisihi supaya jelas. Dan sekali lagi kita ulangi penyebutan ketergelinciran ini bukan berarti untuk merendahkan para ulama, tidak. Nah, malah justru untuk melihatkan ya bahwa inilah mazhab salaf, tidak ditutup-tutupi, tidak ada taklid ya begitu. Baik. Jadi ini adalah kekeliruan di mana Imam At-Tahawi rahimahullahu taala yang merujuk kepada Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala dalam hal ini ya, itu tidak memasukkan amalan, tidak memasukkan amalan dalam keimanan dan juga tidak menetapkan adanya tambahan ya untuk iman. Nah, oleh karena itu kita lihat apa yang disebut oleh
apa yang disebut oleh Al-Imam Hanafi rahimallahu taala dalam kitabnya Al-Fiqhul Akbar. Syarah atau Fiqhul Akbar. Beliau sebutkan di situ wal imanu, kata beliau rahimallahu taala, wal imanu huwal iqrar wat tasdiq. Wa imanu ahli samai wal ard yazid wa la yanqus min jihatil mu'man bihi. Iman itu kata beliau adalah iqrar, penetapan, wat tasdiq dan pembenaran. Kemudian imannya ahli langit dan ahli bumi, makhluknya ada di langit dan ahli bumi, la yazid wa la yanqus, tidak bertambah, tidak berkurang. Kata beliau, min jihatil mu'man bihi, dari sisi yang diyakini. Sampai akhir kata beliau rahimahullahu taala. Dalam kitab lain disebutkan, dalam ada kitabnya Wasiyah li Abi Hanifah. Kata beliau Imam Hanafi, al-iman iqrarun bil lisan wa tasdiqun bil janan. Jadi keimanan itu adalah penetapan dengan lisan, wa tasdiqun bil janan, dan pembenaran dalam hati. Oleh karena itu Imam At-Tahawi rahimahullahu taala mengikuti daripada mazhab Imam Abu Hanifah dalam definisinya. Dan ini kita sebutkan kekeliruan. Kekeliruan. Karena tadi kita sebutkan mereka tidak memasukkan amalan dalam definisi iman, amalan dalam iman, kemudian mereka tidak menyebutkan iman itu bertambah dan berkurang. Baik, itu yang dinyatakan oleh ulama-ulama mereka, ya salah satu di antara ulama yang sering kita jadikan rujukan, namun dalam hal ini mengikuti mazhab Imam Abu Hanifah dalam hal ini, misalnya Imam Mulla Ali Al-Qari. Ini masyhur yang kita sering nukilkan, Imam Ali Mulla Ali Al-Qari. Ini beliau menyebutkan juga hal itu. Jadi kata beliau, inna jumhuran minal muhaqqiqin dhahabu ila anna al-iman huwa at-tasdiq bil qalb. Kemudian wa innal iqrar syartun li ijra'il ahkam fid dunya. Lamma kana tasdiqul qalbi amran batinan la budda lahu min alaqah. Sampai akhir kata beliau sama dengan yang tadi kita sebutkan. Nah, pendapat ini juga diikuti oleh jumhur al-Asy'ariyah. Jumhur al-Asy'ariyah. Majoriti ulama Asy'ariyah itu pun mengikuti mazhab ini, dan juga ini mazhab ini diambil oleh Imam Maturidi. Mazhab Maturidi, ya kita dikenal Maturidiyah. Jadi Asy'ariyah jumhurnya, ya tidak semua Asy'ariyah, Asy'ari tidak, tapi jumhurnya. Kemudian ini juga pendapat daripada Imam Maturidi. Ya, ini ta'rif definisi iman ini, begitu. Baik, kalau kita melihat mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam hal ini, ya, nukilan-nukilan yang ada banyak sekali. Banyak sekali nukilan-nukilan yang ada yang mengatakan bahwasanya amalan itu masuk ke dalam iman. Baik, amalan itu masuk ke dalam iman. Lain dengan yang disebutkan oleh Imam Abu Hanifah dan juga yang disebutkan oleh Imam At-Tahawi lain. Maka tadi kita sebutkan ketergelinciran, kesilapan. Jadi kita nukilkan apa yang disebutkan di sini oleh para imam-imam kita, di antara Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Bukhari, kemudian Ibnu Abdul Bar, Al-Baghawi, dan juga yang lainnya. Intinya mereka sepakat. Jadi laqad ittafaqa ahlus sunnati wal jama'ati salaful ummah minas sahabah wat tabi'in ala anna al-iman qaulun wa amal yazid bit ta'ati wa yanqus bil ma'asi. Jadi telah sepakat ahlus sunnah jamaah dari kalangan salaf umat ini, baik sahabatnya, sahabat tabi'in, bahwasanya iman itu berupa ucapan dan amalan. Boleh bertambah dengan ketaatan dan boleh berkurang dengan kemaksiatan. Wa anna jami'a a'mal at-ta'at minal iman. Dan seluruh amal ketaatan itu bagian termasuk daripada keimanan. Dan ini kesepakatan daripada Ahlus Sunnah Jamaah yang tadi kita sebutkan, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Bukhari, semua yang kita
sebutkan Sufyan ats-Tsauri dan yang lainnya daripada Hasan al-Basri. Nah, juga termasuk Imam Asy'ari setelah rujuknya. Imam Asy'ari setelah rujuknya dari mazhab Asy'ariyahnya. Ini yang kita lihat di kitabnya Al-Ibana dan juga kitabnya Maqalat al-Islamiyin. Maqalat al-Islamiyin ini dua kitab nih yaitu kitab termasuk kitab-kitab akhir ya, terutama Al-Ibana yang beliau tulis setelah rujuknya dari mazhab sebelumnya. Baik, Al-Imam Al-Bukhari dalam pernyataan yang masyhur ya dari beliau rahimallahu taala yang dinukil oleh Imam Ibnu Hajar rahimallahu taala dalam Fathul Bari, beliau sebutkan laqitu, kata Imam Al-Bukhari, laqitu aktsara min alfi rajulin min al-ulama bil ansar. Fama ra'aitu ahadan minhum yakhtalif fi anna al-iman qaulun wa amal yazid wa yanqus. Ini pernyataan ya daripada Imam Al-Bukhari. Kata beliau, aku telah berjumpa ya dengan lebih dari 1.000 ulama. Lebih daripada 1.000 ulama negeri-negeri Islam pada waktu itu. Ya. Dari Hijaznya, Makkah, Madinah sampai Iraknya, sampai karena kita ketahui Imam Bukhari itu kemana-mana meriwayatkan atau berguru. Nah, jadi kata beliau, aku telah bertemu ya dengan lebih dari 1.000 orang dari kalangan ulama negeri Islam dan aku tidak menjumpai salah satu di antara mereka berselisih pendapat. Aku tidak menjumpai, tidak mendengar salah seorang di antara yang lebih daripada 1.000 itu berselisih, berbeda pendapat. Bahwa kata mereka bersepakat bahwa iman itu ucapan, amalan, bertambah dan berkurang. Nah, ini pernyataan Imam Al-Bukhari rahimahullah taala, bahwasanya guru-guru beliau yang beliau jumpai ya, yang jumlahnya lebih daripada 1.000 itu, mereka sepakat semuanya dan tidak ada berselisih. Tidak ada berselisih bahwa iman itu ucapan, amalan, bertambah dan berkurang. Nah, dari sini diketahui bahwasanya kalau ada yang menyelisih berarti tersilap. Kalau ada yang menyelisih berarti tersilap. Ya, salah satu di antaranya adalah Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala dan juga Imam At-Tahawi rahimahullahu taala. Itu ucapan Imam Al-Bukhari dan juga yang dinukilkan oleh banyak para ulama bahwa Imam Syafi'i dan juga Imam Ahmad dan juga Imam Malik ini bersepakat bahwasanya iman itu ucapan, amalan, boleh bertambah, boleh berkurang. Berarti 3 imam mazhab itu bersepakat. Baik. Nah, berarti ini yang menyelisih adalah Imam Abu Hanifah saja. Dan juga banyak lagi ya, kalau kita nukilkan ya tentu tidak mencukupkan waktu nanti jadinya. Baik. Nah, di antara dalil yang masyhur ya, di antara dalil yang masyhur dari hadis Nabi SAW kaitannya dengan iman, amalan itu termasuk daripada keimanan. Termasuk daripada keimanan. Nabi SAW menyebutkan al-iman bid'un wa sab'una aw sittuna syu'bah. Iman itu ada memiliki 70 atau 60 lebih cabang. Baruha syahadatu alla ilaha illallah. Yang paling tinggi adalah cabang la ilaha illallah. Keimanan yang paling tinggi adalah ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha, yang paling rendah adalah cabang keimanan yang paling rendah adalah imatatul adza 'anit thariq, yaitu menyingkirkan suatu hal yang menyakitkan dari jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman, dan rasa malu itu adalah bagian daripada keimanan. Ini hadis sahih dari Nabi SAW. Dari hadis ini diketahui bahwasanya Nabi SAW menyebutkan ya secara langsung bahwasanya perbuatan itu termasuk keimanan, gitu. Baik perbuatan lisan dengan ucapan la ilaha illallah maupun perbuatan badan, yaitu kita lihat batu, kita lihat duri, apa saja yang boleh menyakitkan pejalan kaki, itu bagian daripada amalan. Kata Nabi SAW itu yang paling rendah dan itu termasuk bagian daripada keimanan. Lalu bagaimana mungkin kalau ada orang yang tidak memasukkan amalan ke dalam iman? Jadi ini penyelisihan yang nyata. Penyelisihan, dan juga banyak lagi
dalil-dalil yang ada, baik Al-Qur'an maupun sunnah yang mengatakan bahwasanya iman itu bertambah, berkurang, dan juga iman itu termasuk bagian daripada amalan. Baik, sekarang kita lihat mazhab-mazhab yang ada, ya mazhab-mazhab yang ada berkaitan dengan definisi mereka tentang iman ini. Baik, di antaranya adalah Al-Khawarij. Di antaranya adalah Al-Khawarij. Nanti kita akan sebut Mu'tazilah, kita akan sebut Murji'ah, Jahmiyah, dan seterusnya. Baik, Al-Khawarij. Tapi sebelumnya ya, kita selalu ingat 4 rukun definisi iman yang disebutkan oleh Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita ulangi, penetapan keimanan, penetapan dan pembenaran dalam hati, ucapan dengan lisan, kemudian amalan, boleh bertambah, boleh berkurang. Ini 4. Kita lihat Khawarij. Khawarij, apa mereka definisikan daripada keimanan? Kata para ulama, mereka mendefinisikan keimanan seperti definisi daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Penetapan dengan hati, pengucapan dengan lisan, beramal. Beramal dengan amalan. Diamalkan dengan amalan. Kemudian masalahnya yazid wa yanqus. Nah, ini masalah. Jadi yang poin yang keempat, Ahlus Sunnah wal Jamaah mengatakan yazid wa yanqus, boleh bertambah, boleh berkurang. Nah, dalam poin ini, sebagaimana pernah kita sebutkan, kata Khawarij ini, iman itu katanya la yatajazza wala yataba'ad. Jadi iman itu tidak berbagi, tidak berbagi dan tidak bermacam. Jadi tidak dibagi-bagi. Iman itu tidak dibagi-bagi. Iman itu hanya satu. Iman itu hanya satu. Nah, ini bagian daripada definisinya. Jadi setelah meyakini, mengucapkan, mengamalkan, lalu mereka meyakini iman itu hanya satu jenis. Iman itu hanya satu jenis, tidak berjenis-jenis. Kalau Ahlus Sunnah Jamaah karena meyakini yazid wa yanqus, boleh bertambah, boleh berkurang, ya berjenis-jenis. Maka tadi ada yang lebih tinggi, kata Nabi la ilaha illallah, ada yang rendah, menyingkirkan suatu hal yang menyakitkan. Kalau Khawarij tidak terbagi-bagi. Iman itu jenisnya satu. Sehingga konsekuensinya apa? Apabila orang itu melakukan maksiat, maka imannya hilang seketika. Ya terutama melakukan dosa besar. Nah, dari definisi ini konsekuensinya besar sekali. Nah, jadi kita ulangi, menetapkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, beramal. Namun yang keempat katanya iman itu tidak terbagi-bagi. Iman itu jenisnya satu saja. Sehingga apabila seorang melakukan dosa besar, maka karena iman ini cuma satu jenis, tidak berbagi-bagi, jadi hilang semuanya. Nah, yang tiga-tiganya hilang. Nah, atau yang keempatnya hilang. Jadi penetapannya, ucapannya, amalannya, apabila melakukan dosa besar, maka ini semua hilang. Jadi kalau udah hilang, berarti pembahasan sebelumnya kita sebutkan, disebut kafir di dunia dan kekal nanti di akhirat. Berbeda dengan Ahlus Sunnah Jamaah, karena iman itu berbilang terbagi-bagi, tidak satu jenis, karena yazid wa yanqus, bertambah dan berkurang, boleh bertambah dengan ketaatan, boleh berkurang dengan kemaksiatan. Jadi ketika dia melakukan maksiat, maka imannya berkurang, tidak sempurna. Namun tidak mengeluarkan dia daripada keislaman, juga tidak mengekalkan dia nanti di dalam neraka. Tapi Khawarij karena ini adalah definisinya, maka sebab itu masing-masing mazhab memiliki kaidah, dalam setiap ajarannya, terutama dalam bab akidah. Oleh karena itu sering kita ingatkan, bagi kita yang mengkaji akidah terutama, kita harus pegang baik-baik kaidah, kaidah Ahlus Sunnah Jamaah, sehingga kita tidak bingung ketika mendengar atau ketika menjumpai orang yang menyelisih. Kenapa? Karena kita telah pegang kaidahnya. Tadi kita sebutkan kaidah, misal iman menurut Ahlus Sunnah Jamaah ada 4 dasarnya itu, dan pegang baik-baik itu 4 dasarnya. Kalau ada yang mengurangi, itu berarti ada sesuatu yang perlu dipertanyakan lagi.
Entah itu boleh dikata menyelisih, tergelincir dan seterusnya. Baik, ini menurut Khawarij, ya. Menurut Khawarij. Jadi perbedaannya dengan Ahlussunnah wal Jamaah, mereka mengatakan iman itu satu jenis saja. Iman itu satu jenis. Jadi kalau hilang, maka hilang semuanya. Baik, Khawarij tidak seperti Ahnaf tadi kita sebutkan. Kalau Ahnaf tidak memasukkan amal, tapi Khawarij memasukkan amalan. Khawarij memasukkan amalan. Ini Khawarij. Adapun Mu'tazilah, ya, adapun Mu'tazilah itu mirip dengan Khawarij dalam hal ini. Mirip dengan Khawarij. Definisinya mirip dengan Khawarij. Namun perbedaannya adalah sebagaimana yang pernah kita sebutkan sebelumnya berkaitan dengan al-asma wal ahkam, yaitu penyebutan orang yang melakukan dosa, terutama dosa besar di dunia. Apa? Disebut apa mereka? Apakah kafir atau apakah munafik atau apakah manzilah baina manzilatain, di antara dua tempat. Nah, ini saja yang perbedaannya dalam dengan Khawarij Mu'tazilah. Jadi perbedaannya adalah mereka mengatakan orang yang pelaku dosa besar di dunia itu berada di antara dua tempat. Tidak beriman, tidak juga kafir. Tidak beriman, tidak juga kafir. Nah, namun nanti di akhirat dia akan kekal dalam neraka. Dia akan kekal dalam neraka. Karena mereka mengatakan bahwasanya iman itu iman itu cuma satu. Nah, cuma satu. Yang tadi sebagaimana kita sebutkan pendapat daripada Al-Khawarij. Selanjutnya adalah pendapat Murji'ah. Pendapat Murji'ah. Jadi pendapat Murji'ah sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama, "Dzahabal murji'atu ila annal iman huwa tasdiqun bil qalbi faqat wa annahu la yazid wa la yanqus." Murji'ah berpendapat iman itu, kata para ulama, iman itu adalah tasdiq bil qalb, pembenaran dalam hati saja. Wa annahu la yazid wa la yanqus, dan iman itu tidak bertambah, tidak pula berkurang. Jadi hanya pengakuan dalam hati saja. Oleh karena itu pendapat Al-Ahnaf dalam hal ini mirip-mirip dengan Murji'ah ini, karena Murji'ah tidak memasukkan amalan ke dalam iman. Tidak memasukkan amalan dalam iman. Dan itu yang pendapat ini yang diikuti oleh Al-Baqillani dan juga sebagian yang tadi kita sebutkan mirip-mirip dengan Murji'atul Fuqaha. Tapi kalau Murji'atul Fuqaha seperti Ahnaf dan seterusnya tidak se ekstrim Murji'ah tentunya. Tidak se ekstrim Murji'ah. Yang disebutkan oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala mengkisahkan, ya, menyebutkan tentang akidah Murji'ah ini. Sebagaimana yang dinukilkan oleh Al-Imam Al-Baghawi rahimahullahu taala dalam Syarhus Sunnah. Kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, "Khalafana al-Murji'ah fi thalath." Khalafana al-Murji'atu fi thalathin. Murji'ah, ya, menyelisihi kami dalam tiga hal. Murji'ah menyelisihi kami, yaitu Ahlussunnah wal Jamaah, kata Imam Sufyan Ats-Tsauri, dalam tiga hal. Katanya, "Nahnu naqul al-iman qaulun wa amal." Kami meyakini bahwa iman itu qaul wa amal, ucapan dan amalan. Kemudian wahum yaqulun qaulun bila amal. Tapi mereka mengatakan iman itu hanya ucapan tanpa amal. Ini yang pertama. Wa nahnu naqul yazid wa yanqus. Kami berpendapat, kami meyakini iman itu boleh bertambah, boleh berkurang, bisa bertambah, bisa kurang. Wahum yaqulun la yazid wa yanqus. Mereka mengatakan, mengimani, meyakini iman itu tak bertambah, tak berkurang. Wa nahnu naqul nahnu mu'min bil iqrar. Wahum yaqulun nahnu mu'minuna 'inda Allah. Kami meyakini bahwasanya kami beriman, dikatakan beriman dengan iqrar, penetapan, ya, penetapan kami. Wahum yaqulun nahnu mu'minun 'inda Allah. Mereka mengatakan kami beriman di sisi Allah. Apa perbedaannya, ya? Karena mereka mengatakan iman itu hanya keyakinan dalam hati saja tanpa amalan. Setelahnya
diserahkan kepada Allah. Diserahkan kepada Allah. Artinya iman itu tidak bertambah, iman itu tidak ada kaitannya dengan amalan, maka setelah meyakini dalam hati, ya cukup dengan itu saja orang itu sudah menjadi beriman di sisi Allah. Nah, di sisi Allah. Tapi kalau ahli sunnah jamaah, jadi penetapan yang berkonsekuensi amalan, penetapan yang berkonsekuensi iman itu boleh bertambah, boleh berkurang, ya baru orang itu dikatakan beriman. Nah, tapi kalau murji'ah, dah membenarkan dengan hati saja, tidak ada unsur amalan, kemudian tidak bertambah, tidak berkurang, ya udah husnuzon kepada Allah, bahwasanya di sisi Allah dia beriman. Sehingga dalam hal pelaku dosa besar, sebagaimana kita sebutkan, mereka mengatakan orang yang melakukan dosa besar di dunia tetap disebut mukmin, kemudian nanti di akhirat masuk surga. Masuk surga. Nah, ini konsekuensi definisi ini. Ya, definisi iman ini sangat-sangat berpengaruh dalam akidah, keyakinan mereka selanjutnya. Baik, itu yang disebutkan oleh Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimallahu taala. Jadi khalafna al-murji'ata fi thalath. Jadi 3 hal yang kami selisih murji'ah. Atau murji'ah menselisih kami. Baik. Kemudian Al-Jahmiyah. Kata Jahmiyah, kata para ulama, zahabal Jahmiyatu ila anna al-iman huwa mujarrad ma'rifatullah la ghair. Wal iman indahum wahid la yatajazza wa ahluhu fihi sawa fa huwa la yazid wa yanqus. Jahmiyah meyakini bahwa iman itu hanya sekedar ma'rifatullah. Ma'rifah Allah. Pengetahuan. Ma'rifah, pengetahuan tentang Allah. Pengetahuan. Atau sedikit mengakui. Pengetahuan, sedikit mengakui tentang Allah. Dan iman itu menurut Jahmiyah itu satu jenis saja. Dan orang yang mengaku adanya Allah, mengaku adanya Allah, itu semua sama. Semua sama. Itu dikatakan ahlu iman. Dan keimanan itu tidak bertambah, tidak berkurang. Tidak bertambah, tidak berkurang. Ini Jahmiyah. Mirip. Karena asal daripada Murji'ah ini asalnya adalah Jahmiyah. Cuma Jahmiyah ini lebih ghulu, lebih ekstrim. Oleh karena itu, karena pendapat yang seperti ini, kata para ulama, kalau udah seperti ini, orang-orang orang-orang musyrikin, ya, orang-orang kafir, Fir'aun, hatta iblis pun boleh dikatakan sebagai beriman, karena mereka pada hakikatnya mengakui, ya Fir'aun mengakui kebenaran Nabi Musa, namun dia sombong saja. Abu Lahab, kemudian Abu Thalib, paman Nabi SAW, mengakui kebenaran Nabi SAW, namun tidak mengucapkan dengan lisan. Ya bagi mereka kalau mengikuti definisi ini, ya orang yang beriman. Naudzubillah min dzalik. Tapi ini Jahmiyah. Adapun Al-Karramiyah. Al-Karramiyah. Ada mazhab namanya Karramiyah. Banyak mazhab-mazhab yang ada. Wa ammal Karramiyah fa innal iman indahum huwa mujarrad al-iqrar walau min ghairi ma'rifah wala tasdiq. Fa in aqarra bi umuril iman zahiran fa huwa mu'min bi iqrarihi wala yulzimuhu ghairu dzalik. Karramiyah berpendapat bahwa iman itu hanya sekedar iqrar, penetapan saja. Penetapan saja. Walau min ghairi ma'rifah wala tasdiq, walaupun tanpa pembenaran. Penetapan walaupun tanpa pembenaran. Fa in aqarra bi umuril iman zahiran fa huwa mu'min bi iqrari. Apabila dia menetapkan, ya, mengakui gitu ya, mengakui salah satu di antara perkara-perkara iman yang zahir, maka dia termasuk orang yang beriman. Cukup dengan itu saja. Dia menjadi orang yang beriman. Hanya naudzubillah min dzalik. Ini sesat tentunya. Cukup mengakui. Mengakui perkara iman yang zahir. Seperti iman adanya Allah, malaikat, nabi dan seterusnya.
Itu mereka kalau mengakui saja tak masalah, walaupun tanpa membenarkan dalam hatinya. Oleh karena itu, kalau menurut definisi karomiyah ini, orang-orang munafik termasuk orang beriman. Ya, orang munafik termasuk orang beriman karena mereka mengakui secara lisannya, lisan saja. Tapi secara hatinya ya tentu tidak. Nah, ini bahaya daripada definisi-definisi seperti ini. Adapun al-Asy'ariyah ya, Asy'ariyah jumhurnya tadi mengikuti daripada al-Ahnaf, jumhur kebanyakannya ya. Tapi karena Asy'ariyah ini banyak jenisnya ya, banyak jenisnya. Banyak madrasah-madrasahnya. Asy'ariyah tidak satu. Jadi kalau itu dalam membantah Asy'ariyah itu tentu harus dipelajari madrasah-madrasah mana. Kita lihat orang ini berbicara atas nama Asy'ariyah. Nah, tapi dia bermadrasah merujuk ke mana? Nah, begitu karena banyak sekali madrasah dari Asy'ariyah ini. Jadi masing-masing abad itu lain. Jadi karena itu kalau ada orang yang menyebutkan Nusantara ini mazhabnya Asy'ariyah Maturidiyah, itu dicek dia madrasah mana. Nah, karena masing-masing madrasah itu lain. Ada yang ekstrim, Asy'ariyah yang ekstrim, ada yang tidak, dan seterusnya. Ya, ini banyak sekali Asy'ariyah karena memang dasar mereka adalah akal. Dasar mereka adalah akal. Sehingga apabila akal ini berkembang, ya mengikuti zamannya. Jadi masing-masing zaman ada madrasahnya, kemudian mengembangkannya dan seterusnya. Al-Baqillani menyebutkan di antara salah satu ulama Asy'ariyah, wa'lam anna haqiqatal iman huwa tasdiq. Jadi fajumhurum ala anna al-iman syai' wahid la yatarakkab wa tasdiq bil qalbi duna ghairi. Kebanyakan Asy'ariyah menyebutkan bahwa iman itu syai'un wahid, satu jenis saja, la yatarakkab. Wa huwa tasdiq bil qalbi duna ghairi, itu membenarkan dalam hati saja, kata mereka. Dan pendapat ini adalah pendapat lama daripada Imam Abul Hasan Al-Asy'ari sebelum bertaubat. Dan juga Ar-Ruwandi dan yang lainnya sebagaimana disebutkan oleh para ulama di sini. Tapi itu Asy'ariyah. Nah, ini dia ayyuhal ikhwatul akhwat semuanya sedikit berkaitan dengan definisi-definisi iman menurut mazhab-mazhab yang ada. Mazhab-mazhab yang ada. Kita sebutkan ini ya karena supaya lebih mengetahui ya. Mengetahui definisi-definisinya karena definisi-definisi itu ada konsekuensinya. Nah, oleh itu kita sebutkan sebagaimana para ulama menyebutkan definisi yang disebutkan oleh Imam At-Tahawi di sini ini keliru, menyelisih akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan tidak bisa husnudzon ya. Jadi jangan husnudzon dalam husnudzon maksudnya mungkin dia sebutkan begini saja karena mungkin. Tidak ada mungkin. Di sini kita lihat zahirnya apa yang beliau sebutkan. Nah, walaupun kita yakini para ulama menyebutkan sungguh pun mereka mirip dengan Murji'ah tapi tidak pure tidak murni Murji'ah, tidak. Nah, karena dalam bab ini saja. Karena bab-bab yang lain seperti asma' sifat itu manhaj salaf. Kemudian pelaku dosa besar seperti kita baca termasuk mazhab salaf, tapi definisinya di dalam iman ini saja yang keliru. Nah, ini saja yang keliru. Jadi intinya ayyuhal akhwat semuanya pegang baik-baik 4 dasar definisi iman menurut Ahlussunnah wal Jamaah. Keyakinan dengan hati, pengucapan dengan lisan, amalan, kemudian bertambah dan berkurang. Yaitu bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Nah, adapun dalil-dalilnya sungguh banyak sekali. Di antara yang tadi kita isyaratkan sedikit saja, yang imatatul adza 'anit thariq, mengangkat suatu hal yang menyakitkan, yang boleh menyakitkan pejalan kaki dari jalan, itu termasuk bagian daripada iman. Wal haya syu'batun minal iman. Bahkan rasa malu itu juga dimasukkan dalam bagian keimanan. Dan ini semua adalah kita sebutkan sebagai amaliyah. Sebagai amaliyah yang mana itu adalah termasuk keimanan. Ayat-ayat pun banyak sekali. Laisal birru an tuwallu wujuhakum qiblal masyriq wal maghrib walakin, sampai akhir ayat itu berkaitan dengan iman.
dan masuk dalam keimanan sebagaimana disebutkan ayat tersebut dalam surah Al-Baqarah ayat 177 itu apa wa atal mal ala hubbihi, memberikan harta, ya, dzawil qurba wal yatam, apa memberikan zakat, kemudian eh, bersedekah. Di sini termasuk salat. Ini termasuk yang disebutkan sebagai iman. Nah, termasuk bagian daripada keimanan. Nah, fungsinya adalah apabila kita telah mengetahui hal ini, bahwasanya amalan itu bagian daripada iman dan amalan itu berpengaruh kepada keimanan. Kalau amalan itu baik, maka iman itu akan meningkat. Kalau amal itu buruk, maka iman itu akan menurun. Iman itu akan menurun. Jadi fungsinya, faedahnya adalah bagi kita, hendaknya kita betul-betul maksimalkan amal perbuatan baik kita. Maksimalkan amal perbuatan baik kita. Karena jangan sampai kita meninggal dunia dalam keadaan iman kita sedang turun. Iman kita sedang turun. Nah, itu yang disebutkan oleh para ulama sebagai husnul khatimah. Yaitu berusaha ditutup ajalnya, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan beriman, ya, beramal soleh. Itu namanya husnul khatimah. Jadi bukan husnul khatimah itu dilihat dari cara matinya, tidak. Jadi husnul khatimah itu tidak dilihat hanya, atau tidak diukur hanya dengan cara kematiannya saja, tidak. Tapi husnul khatimah itu diukur dari keadaan matinya. Lain cara mati dengan keadaan mati, lain. Boleh saja orang itu mati di toilet. Nah, cara matinya bagi orang awam mati di toilet kan bagaimana begitu kan? Ya. Nah, dipikirnya suul khatimah. Itu keliru. Bukan caranya. Ada orang yang cara matinya sujud begitu. Wah, husnul khatimah. Ya mungkin saja, tapi ini adalah kekeliruan pemahaman. Ya, jadi husnul khatimah itu bukan hanya dilihat dari segi cara matinya. Ya, tadi. Sebab apa? Ada riwayat-riwayat para ulama besar meninggal di toilet, ada. Ya, begitu. Tapi bukan berarti dikata sebagai suul khatimah, tidak. Oleh karena itu ukuran husnul khatimah keadaan ketika dia meninggal. Keadaan ketika dia meninggal. Jadi dia meninggal misalnya di tempat yang buruk begitu ya, atau dengan cara bagaimana, dibunuh atau apa begitu ya, itu cara. Tapi dilihat keadaan ketika dia meninggal. Nah, ketika itu dia boleh saja ketika itu dia imannya meningkat karena dia istiqomah ya, dengan beramal soleh. Tapi tiba-tiba dia jatuh, meninggal. Nah, itu kan caranya tidak seperti orang cara yang sujud begitu. Nah, ini kekeliruan pemahaman. Jadi walaupun kita melihat orang itu sujud dalam keadaan sujud, caranya meninggal dalam keadaan sujud, ya belum tentu husnul khatimah. Karena kita tidak tahu keadaannya bagaimana. Nah, keadaannya ya tentu ini suul khatimah, husnul khatimah, ya tentu ini bukan tidak boleh kita pastikan juga, tidak. Tapi ini untuk memahami kan kita memahamkan kepada kita bahwasanya husnul khatimah itu adalah keadaan, lebih daripada keadaan. Jadi kalau sudah kita ketahui hal ini, maka kita berusaha dalam keadaan apapun untuk meningkatkan keimanan kita, gitu. Dalam keadaan apapun berusaha kita tingkatkan keimanan kita. Berzikir pada Allah, ingat selalu, dan berbagai macam amal-amal perbuatan. Sehingga walaupun kita meninggal serangan jantung, begitu tiba-tiba mati, naudzubillah, begitu. Tapi dalam keadaan seperti itu, insya Allah itu husnul khatimah. Tidak hanya jangan sampai salah paham seperti orang-orang yang pahami. Jadi kalau orang meninggal tiba-tiba, itu walau alam begitu. Tapi kalau udah sujud begitu ya, sujud meninggal, itu husnul khatimah. Nah, ini kekeliruan pemahaman. Jadi dilihat itu dari keadaannya. Jadi kalau orang itu melihat kawannya ini istiqomah sejak akhir-akhir ini, sebulan terakhir begitu ya, dia istiqomah. Rajin pergi ke masjid, istiqomah, rajin pergi kajian, istiqomah, amal. Tapi jatuh tiba-tiba mati.
Nah, itu insya Allah kita sebut insya Allah husnul khatimah. Karena kita lihat, saksikan dia istiqomah. Begitu. Tidak semestinya dia harus sujud, mati sujud, tidak. Atau tidak hanya mati ketika di masjid saja, tidak. Itu bukan satu-satunya ukuran. Baik. Ayuhal akhwat semuanya yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Ini yang disebut oleh para ulama kita, ada penukilan-nukilan berkaitan dengan iman, definisi fondasi atau dasar iman yang 4 menurut Ahlussunnah Jamaah itu banyak sekali, ya, sehingga tidak sempat mungkin kita sebutkan satu-satu. Tapi dengan ringkas saja, ini masih ada sisa waktu sedikit. Daripada Al-Quran, kita baca di situ tadi surah Al-Baqarah 177, juga surah Al-Anfal ayat 2, masyhur ini ayat juga. Innamal mu'minun, orang-orang yang beriman itu, alladzina idza dzukirallah, apabila disebutkan nama Allah, wajilat qulubuhum, wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imana. Jadi wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum iman. Jika dibacakan ayat-ayat Allah, maka imannya bertambah. Ada nyata di sini, imannya bertambah. Dan ayat-ayat yang lain. Hadisnya yang tadi kita sebutkan mengangkat, yang paling tinggi adalah la ilaha illallah, kemudian yang paling rendah adalah mengangkat suatu yang menyakitkan dari jalan. Adapun ucapan-ucapan para sahabat Nabi SAW, kemudian juga para salaf tadi diantaranya pernah kita sebutkan. Di antaranya ucapan Umar radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, halumu nazdad imanan fayadhkurunallah. Jadi Umar radhiyallahu taala anhu mengajak para sahabat yang lain, mengatakan, mari kita menambah iman kita. Lalu mereka pun berzikir kepada Allah. Jadi begitu. Juga Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala berdoa, Allahumma zidna imanan wa yaqinan wa fiqhan. Ya Allah, tambahkanlah untuk kami iman, keyakinan, dan fikih, yaitu pemahaman dalam agama. Ini doa Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala. Ya Allah, zidna imanan. Ya Allah, tambahkanlah untuk kami iman, yaqinan, keyakinan, wa fiqhan, dan pemahaman terhadap agama. Ini doa yang disebutkan oleh para salaf dalam hal ini, yang menunjukkan iman itu bertambah dan berkurang. Sehingga sekali lagi faedahnya untuk kita semua, mari kita semangat untuk menambah iman kita dengan amal-amal soleh. Ya, salah satu adalah mengikuti kajian-kajian yang ada. Mengikuti kajian walaupun kajian bersifat online sekarang ini. Nah, ini pun tidak masalah. Ya, paling tidak kita semangat lagi. Ya, walaupun semangatnya tidaklah sama seperti ketika menghadiri langsung, ya, tapi insya Allah itu pun ada berpengaruh terhadap iman kita. Mereka itu kalau kita sedang semangat, ya, kalau kita sedang semangat iman kita naik, maka jangan pernah jangan pernah menunda-nunda, jangan pernah menunda-nunda, karena iman ini bersifat naik turun, ya. Jadi ketika naik, jangan sampai menunda. Jangan sampai. Jadi semangat sekarang. Terus semangat apa begitu? Baca Quran. Jangan tunda untuk nanti, tidak, jangan. Terus baca Quran, karena siapa tahu Allah bolak-balikkan lagi, nanti jadi hatinya lemah. Hatinya lemah. Namun tetap sebagaimana yang disebutkan Nabi SAW, sifat manusia itu adalah imannya naik turun. Dan ada keadaan fatrah namanya. Keadaan futur bahasanya, fatrah. Itu keadaan lesu, tak ada mood, macam tu. Lesu, tak ada semangat. Nah, itu namanya fatrah, atau sering disebut futur. Nah, keadaan futur itu pun, kata Nabi SAW, itu jangan sampai keadaan tersebut mengeluarkan dia dari ketaatan. Jadi kalau keadaan lemah, tidak ada mood untuk baca Quran, ya mungkin mendengar. Nah, karena kalau membaca kan ekstra fokus dan lain-lain. Nah, jadi kalau udah tak ada mood, tak ada apa, ya sudah, ambil handphone, klik kajian lah, klik murattal Al-Quran lah, begitu. Ya, jangan sampai ketika tidak ada mood, malah berubah ke tempat lain. Tengok nonton movie misalnya, ya, untuk pelipur laranya. Banyak orang yang ketika tidak ada mood untuk menenangkan diri, malah pergi ke tempat-tempat yang itu, ya.
tidak ada mood, tidak malah mendengarkan apa musik dan seterusnya, sehingga katanya merasa tenang gitu. Ini keliru caranya. Keliru cara. Ini sifat manusia itu ada futur ya. Ya, ada kelemahan, kelesuan, tak ada mood. Itu memang sifat manusia. Tapi kata Nabi SAW sudah awal-awal menyebutkan yang paling baik adalah ketika tidak ada moodnya, ketika futurnya itu masih tetap berada dalam kebaikan, berada dalam sunnah. Untuk menjaga maintain imannya itu. Ya imannya taklah sampai bertambah-tambah, tapi jangan sampai juga turun. Nah, seperti tadi ada orang yang stres, tak ada mood, apa gitu, dengar-dengar musik pula. Nah, stres, tak ada mood, pergi pula memilih olahraga dan seterusnya. Nah, itu keliru. Nah, jadi karena itu ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat ini Covid ini sehingga kita bisa ya kembali bersama ya untuk berkumpul di majelis ini kembali untuk menambah iman kita. Ya tidak hanya iman yang datang, juga iman yang menyampaikan ini juga perlu ditambah. Ya dengan kita bertemu semua, jadi kita insya Allah dengan itu kita bertambah iman kita. Karena Nabi SAW menyebutkan syaitan itu akrab ila wahid min al-itsnain atau kama qala SAW. Jadi syaitan itu lebih dekat kepada orang yang sendiri daripada orang yang berdua, bertiga, berjamaah. Nah, gitu. Jadi kalau ada orang yang menyendiri itu setan lebih dekat kepadanya, lebih suka kepadanya. Oleh karena itu kita anjurkan untuk berkawan, ya tentu kawan yang baik, bermajlis ya tentu majlis yang baik, tidak menyendiri saja. Karena setan mudah untuk mempengaruhinya dan seterusnya. Baik, Pak akhwat jemaah semua yang dirahmati Allah Azza wa Jalla, sampai di sini kiranya kajian kita hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua, menambah keimanan kita dan mematikan kita dalam keadaan iman yang tinggi, kemudian dalam keadaan husnul khatimah. Nah. Koroniah zaman wallahu alam ya. Jadi zaman dahulu yang namanya Muhammad Al-Karram ya. Jadi itu namanya. Jadi nisbat kepada Karramiyah, sama dengan Jahmiyah. Sama dengan Jahmiyah. Baik. Jahmiyah itu kan Jaham bin Sofwan. Jadi dengan dinisbatkan Jahmiyah kepada Jaham. Nah, begitu juga dengan Karramiyah. Nah, adapun siapa mereka ya tentu kelompok-kelompok tersebut ya seperti Jahmiyah, Mu'tazilah, Khawarij, tidak ada yang menyebutkan kelompoknya seperti itu sekarang. Nah, namun yang kita deteksi dia daripada definisi-definisi yang ada tadi. Jadi kalau ada orang yang mendefinisikan atau mirip-mirip dengan itu ya berarti kita nisbatkan mereka ke mereka. Nah, ada soalan? Masih di boleh Oh, Ibnu Mas'ud tadi berdoa, Allahumma zidna imanan wa yaqinan wa fiqhan. Ringkas saja. Allahumma zidna imanan, ya Allah, zidna, tambahkanlah untuk kami imanan, keimanan, wa yaqinan, keyakinan, wa fiqhan, dan pemahaman dalam agama, fikih, pemahaman dalam agama. Nah, ya tidak masalah berdoa dengan ini karena ini ringkas saja. Dan ini doa ini sangat kita perlukan tentu. Kita berdoa kepada Allah untuk menambah iman kita, menambah keyakinan kita, dan juga menambah pemahaman ya. Allah memberikan kita pemahaman dalam agama. Karena pemahaman dalam agama ini adalah salah satu tanda kebaikan ya, tanda kebaikan yang Allah inginkan kepada kita insyaallah. Baik. Kita cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.